sesuatu konten yang kira-kira macam kemana undang-undangnya yang di induknya? Hanya undang-undang ITE yang bisa dibawa loh. Akhirnya apa? Kita lihat deliknya seperti apa? Apakah ini memujaran kebencian ataukah apa dan sebagainya? Akhirnya semua dibawa ke pidana. Assalamualaikum, Uda Andre. Waalaikumsalam, Mas Bro. Imam Priyono, anchor dan juga moderator terakhir debat presiden kita ya. Udah, terima kasih sudah datang. Baak apa? Alhamdulillah. Makasih nih Mas Imam diundang karena saya mengidolakan Mas Imam. Justru itu waktu zaman saya pernah kan dapat apresiasi KPI. Dan itu yang terakhir personal loh. Itu rezeki anak soleh itu udah. Karena setelah itu udah nggak ada kategorinya. Nggak ada kategorinya. Kategorinya lebih kepada sistem ya, program, bukan individu lagi. Tapi gue dulu pikir kenapa itu penting karena harus ada juga role model yang bisa jadi tuntunan. Jadi makanya gue apresiasi lah, dan gue ingat banget waktu lo jadi ketua saat itu humble banget lo. Asik. Lo muda, keren, ganteng, asik. Ketua KPI. Asik. Gue ini ngerasa kita seumuran sebenarnya, 1980-an. Iya. Lahir di Sumatera Barat, udah pernah menang Udi 2004. Yes. 2004 gue menang Abang Jakarta. Oh iya. Jadi sama ada. Yang gue nggak ngejar, lo PhD gue nggak. Iya, gue kejar juga. Gue menjadi anchor. Gue lo anchor sekarang, YouTuber kan? itu lain side itu ya. Oke. Sukses YouTube-nya, mudah-mudahan sukses. Sebulanan ya udah jalan. Baru 1 bulan lah. Gue di belakang lo udah. Gue lebih muda lagi. Oh gitu. Gue juga kaget. Mas Imam ini bukan di bidangnya beliau. Udah lah, kita mulai aja dari mana caranya ya. Minimal saya udah selalu ngomong nih Mas Imam, bagaimana ya selalu menjadi muazin lah. Muazin itu gini, melafazkan azan atau melafazkan kebaikan, mau dengar apapun orang enggak ya terserah. Yang penting kita ya berbuat memanggil baik aja begitu. Oke. Wis, gotong dikit boleh deh. Oke, thank you. Ini sponsor nih. Teman. Makasih Mas Imam. Kalau gue sebenarnya pengen bicara bebas aja. Bicara bebas. Gue lama di industri televisi, 14 tahun gitu ya. Terus udah pernah menjadi orang, individu yang diberikan tugas amanah oleh negara untuk ngejagain kita, industri. Terus yang menarik Garuda kan pernah di ISKI 2017 jadi ketua ISKI. Jadi gue kepengen ngobrol bebas nih soal industri penyiaran dan seterusnya gitu. Ngobrol as a friend. Udah, kalau kita ngeliat kan sekarang tiba-tiba kita ketemu di kanal YouTube. Kita udah ketemu di kanal digital nih. Biasanya dulu kita di televisi, kita talk show segala macam. Artinya kan memang ada yang berubah, ada yang switch. Dan dunia sedang switch karena itu. Ada yang bilang TV sekarang sunset. Kemudian gue baca lagi artikel di 2019, wah udah masih jadi ketua, ribut tuh. Wah ternyata ini bakal diatur nih, KPI juga ngatur gitu ya. Dan lo juga yang nanggepin pada saat itu gitu ya. Bukan ngatur. Itu bahasa itu gue masih ingat. Nah gue kepengen tahu update. Bukan ngawasin tapi ngatur dengan bukan ngawasin tapi ngatur. Gue pengen tahu update-nya dah. Di 2019 statement lo kayak gitu, di 2020 kita udah sampai mana sih suasana itu? Bagaimana pengaturannya, bagaimana ini kan, karena kan sekarang makin masif yang make, skala ekonominya makin gede dan seterusnya. Ya, memang ketika 2019 itu kita waktu itu KPI sempat membuat rencana strategis bagaimana KPI 5 tahun ke depan. Nah salah satu opsi kita mengambil para tokoh. Banyak sekali tokoh waktu itu yang kita undang, dan salah satunya juga ada mantan ketua KPI sebelum udah Prof. Yudha Riksawan. Beliau juga guru besar hukum antariksa dan juga paham lah karena pakar hukum. Beliau cerita bahwa ada yang menarik ketika KPI memahami yang namanya ada pasal yang menyatakan definisi penyiaran. Definisi penyiaran itu menjelaskan tentang bagaimana sebuah teknologi yang digunakan disebut dengan siaran adalah teknologi yang digunakan melalui transmisi darat, antariksa dan satelit, dan yang menarik dan media lainnya gitu. Jadi
definisi media lainnya coba deh diurai. Akhirnya waktu itu di Renaissance diurai dengan pasal hukum dan sebagainya. Ternyata benar juga. Jangan-jangan ini undang-undang udah memikirkan ke depan apapun teknologinya, kita nggak perlu ganti undang-undang. Kita hanya yang penting definisi broadcast, kategori broadcast nggak? Seperti hari ini nih. Kita ini broadcast nggak? Walaupun memakai nanti Mas Imam memakai platform private bernama YouTube. Iya. Walaupun itu bukan frekuensi publik, tetapi kan publik bisa menikmati. Nah, itu tentu perlu yang namanya pendalaman terhadap pemahaman hukum itu. Salah satunya hari ini sempat ribut juga, salah satu grup menggugat itu dan ternyata korelasinya sama dengan yang lalu begitu. Dan sekarang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Salah satu spiritnya adalah bukan KPI-nya terlalu lebay atau apa, tapi logikanya adalah ini dunia sudah berubah. Kok masih kita berpikir yang teknologinya hanya teknologi analog yang TV, frekuensi radio seperti itu, kok nggak berpikir sekarang ada yang namanya teknologi berbasis telekomunikasi seperti podcast, seperti YouTube, kemudian ada profiling sebuah platform seperti Netflix, seperti Disney Hotstar dan sebagainya. Ini kategori siapa sih? Ibaratnya kelaminnya perempuan atau laki-laki. Nah, membedakan itulah yang mungkin perlu dasar hukum yang jelas. Dan lo kan sekarang masih jadi komisioner KPI periode kedua lo sampai 2022. Sekarang lo ngurusin kelembagaan. Asumsi gue lo ketemu banyak orang, terutama juga teman-teman lembaga-lembaga tidak hanya di internal tetapi juga di luar negeri. Gimana teman-teman kita di luar negeri ngatur ginian dah? Oke, soal payung hukumnya kita masih multi interpretatif, tapi kalau kita mau benchmark gitu, di luar tuh ngaturnya gimana sih barang ini? Karena sekarang kan mulai ada suara-suara, ini kayaknya perlu diatur deh gitu. Berapa negara Mas Imam sebenarnya sudah mengcombine ini dan agak gampang, seperti yang paling tua tuh kalau udah bilang selalu ketua Komisi Penyiarannya Amerika. Itu namanya FCC. Bagaimana Federal Communication Commission ini sudah bekerja karena mereka mentransformasikan telekomunikasi dengan frekuensi radio, spektrum radio yang bernama analog itu. Mereka sudah mengcombine. Artinya mereka memudah untuk mengatur itu. Nah, di kita kan kekeh bahwa Komisi Penyiaran Indonesia hanya bicara tentang spektrum radio yang ada di analog televisi dan radio. Ini yang membuat kita itu tidak bisa bergerak karena di wilayah telco itu ada namanya, kalau Badan Regulatori Telekomunikasinya Indonesia ada BRTI, tapi di administrasi tetap di pemerintah, dalam ini Kementerian Kominfo. Nah, lembaga-lembaga ini sebenarnya alangkah indah bisa memberikan tugas pokok dan fungsi ke masing-masing ini bisa dikolaborasikan. Yang mana yang bisa kita ibarat diagram Venn itu, ini lingkaran, tengahnya ini yang kita harus tarik. Sampai ada usulan bahwa udahlah KPI khususannya konten, apapun platformnya. Nah, itu lebih bagus bisa. Jadi apapun platformnya, kontennya KPI. Tapi sekarang belum dilakuin sama KPI. Wah, belum bisa karena kan undang-undang membatasi penyiaran itu adalah yang definisi tadi, belum masuk media lainnya seperti yang namanya internet ini begitu. Jadi kalau mau KPI masuk ke situ harus ada perbaikan undang-undang. Undang-undang, otomatis ada undang-undang. Sehingga turunannya nanti peraturan KPI bernama Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS itu dibikin secara baik berdasarkan payung hukum yang besar. Jadi kalau misalnya nanti media lain, seandainya ini tiba-tiba goal ya menyatakan bahwa media lain sudah itu KPI ngurus, otomatis KPI harus membuat turunannya bagaimana membuat skema tentang pengaturan media baru ini. Ini menarik ngomongin konten aja. Banyak konten kreator yang ngerasa lebih merdeka di kanal ini. Konten ya. Bayangkan di konten ini, di platform ini, kasarnya hampir semua yang dilarang di TV sudah dilakukan dalam tanda petik di Iya. Lo ngerokok di TV boleh. Lo minum minuman keras di kanal ini boleh. Lo ngomong jorok di kanal ini boleh. Tapi lo kalau di TV, KPI itu kan udah canggih banget. Udah canggih banget. Lo nggak bisa lolos, pasti lo kena gitu sama KPI. Nah, ini kan kontras nih dah. Nah, di luar tuh diatur sedemikian rupa juga kalau dari sisi konten. Atau gimana sih kita ngeliat? Konten. Kita ambil Perancis. Perancis itu menghargai namanya karya. Jadi dia paling anti banget
yang namanya sensor. Nah di kita kan lebih selalu ditakuti sensor-sensor sehingga menghilangi makna dari substansi seni itu. Jadi anekdotnya nih kalau kita kartun aja di blur. Nah jadi situasi itu membuat jadi agak berbeda pandangan, tapi menarik. Nah Mas Imam, banyak orang beranggapan bahwa KPI yang melakukan sensor atau blurring loh. Padahal bukan KPI tapi adalah lembaga penyiaran. Lah tapi lembaga penyiaran menginduk terhadap pasal yang ada di yang P3SPS dan peraturan dibikin oleh KPI. Nah, pemahaman inilah yang kadang-kadang diterjemahkan berbeda di masing-masing lembaga penyiaran. Kadang-kadang ya mohon maaf, ada juga lembaga penyiaran yang nakal yang sengaja membuat gaduh. Jadi ini pasti gue kenain KPI ini gitu kan. Oh gitu. Udah. Jadi kalau dilihat fairnya dia janganlah membuat situasi jadi gaduh, tetapi banyak juga yang memang orang dan tanda kutip oh ya nih daripada kena lebih baik gue blur aja deh. Itu hal-hal yang sebenarnya harus kita literasi lebih baik. Justru itu KPI juga misalnya punya program sekarang gerakan literasi 1 juta pemirsa supaya apa? Untuk memahami bahwa ini loh jangan sampai KPI itu dikambing hitamkan terus gitu loh Mas Imam. Oke. Dan sekarang gue pengen dalemin lagi soal konten. Ini mudah-mudahan tentu susah melepaskan lo dan status lo sebagai komisioner KPI. Tapi sebenarnya gue juga berharap nggak apa-apa lo berbicara sebagai akademisi karena kan udah juga ngajar, udah juga pernah di ISKI gitu ya. Tentu sebenarnya punya kapasitas untuk memberikan analisis atau tanggapan. Soal konten gitu ya, misalnya seperti YouTube. Tadi gue udah cerita bahwa hampir semua yang dilanggar di TV bisa dilakuin di YouTube. Jadi logika sederhananya YouTube itu akan lebih original, orang akan semakin menarik untuk nonton di YouTube daripada nonton TV karena nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada sensor dalam tanda petik gitu kasarnya. Ke depan itu harusnya ini diatur nggak sih? Karena ini perdebatan juga di antara konten kreator di YouTube kan. Ada yang bilang jangan, ini kemerdekaan, justru di sini privilege-nya. Tapi ada yang udah mulai terusik, anak gue nonton juga nih, kondisinya kayak gini. Nah ini gimana ya? Iya, itu betul Mas Imam. Karena situasi hari ini orang seolah menjadi balas dendam dia. Ketika di TV dia nggak bisa apa-apa, dicarilah platform lain yang bisa ngapa-ngapain. Udah kadang-kadang sedih begini, nggak usah balas dendam lah begitu. Jadi jadilah diri masing-masing. Mana sih orang yang pengen jadi nakal atau jadi penjahat dalam hidupnya? Pasti pengen jadi orang baik. Jadi kalau misalnya jadi pengen bertato, pengen kata-kata kotor, apakah itu yang kita inginkan anak-anak kita? Yakin udah yang ngomong itu atau yang menampilkan itu pasti nggak mau anaknya begitu gitu. Tapi kan pengen melepaskan itu gitu. Artinya disinilah ego. Ya sebagai seorang konten kreator sadarlah bahwa kita punya norma minimal ya norma keluarga kita lah. Memang keluarga kita ngajarin begitu enggak kan? Udah lihat juga berapa konten udah membebaskan namanya free sex lah apalah. Ya artinya ini konten-konten yang sebenarnya ya nggak ajaran Indonesia banget dah. Kalau orang bilang Pancasila apalagi norma keluarga bahkan agama. Nah ini yang menjadi permasalahan. Nah apa yang menjadi ketakutan itulah yang membuat situasi kalau udah sih lebih dua maknanya Mas Imam. Pertama adalah dalam media itu pasti ada social effect, ada economy effect. Social effectnya adalah bagaimana dampak terhadap tontonan ini menjadi tuntunan bagi siapapun yang nonton. Nah ketika dia di media baru, dia bebas berekspresi, kemudian orang bisa menonton, tidak akan meniru untuk itu anak-anaknya ya. Tapi permasalahannya adalah ketika dia salah, orang nggak suka. Seperti saya nih, udah nggak suka sama Mas Imam. Tiba-tiba ada sesuatu orang tiba-tiba menggugat sesuatu konten yang kira-kira, oh Mas Imam, kemana undang-undangnya yang diinduknya? Hanya undang-undang ITE yang bisa dibawa loh. Akhirnya apa? Kita lihat deliknya seperti apa? Apakah ini memujaran kebencian ataukah apa dan sebagainya? Akhirnya semua dibawa ke pidana. Ini bicara social effect. Kalau di KPI, ada nggak Mas Imam ketika salah, ketika ada teguran lah dari siapapun, mungkin teman-teman dari lembaga penyiaran swasta pun, pernah nggak KPI mempidanakan? Iya. Ini ya keren kan? nih udah. Iya kan? Sama seperti Dewan Pers, bagaimana melindungi insan persnya terhadap aktivitas jurnalisnya. Dengan cara apa? Dengan cara kode etiknya. Artinya setiap waktu yang salah kita panggil dulu. Kalau memang salah baru di satu kasus dipidanakan. Tapi kalau memang diselesaikan dengan undang-undang pers, nggak bisa.
Karena apa? Dia lagi melakukan aktivitas itu. Nah, di penyiaran sama. Kami memberikan pelindung karena kami sadar bahwa ada namanya sistem di sini. Ada produser, ada scriptwriter, ada director, ada namanya apa? Talentnya atau artisnya. Nah, karena akibat salah artis, semuanya apakah dipidanakan? Artinya dibawa, kami kasih teguran pertama. Setelah kemudian dimediasi, dilakukan pembinaan. Apabila masih ngulang-ngulang juga, baru kita berhentikan programnya. Ada prosedurnya Mas Imam. Karena apa? Ini kreatif, kami sadar untuk itu. Gitu. Enggak serta-merta dibunuh langsung kreativitasnya, dimatikan. Enggak, itu social effect. Nah, dari segi ekonomi, apa yang dilakukan? Kalau sudah lembaga penyiaran, semuanya aman, semua bayar pajak, dan ketika ada something yang bermasalah, lembaga penyiaran nggak bayar kepada talentnya, bisa dimediasi oleh KPI misalnya, dari sudut ekonomi. Kemudian apalagi kalau memangnya ada sesuatu, ada platform, seperti di KPI ngawasin namanya pay TV, TV berlangganan. Ketika TV berlangganan bermasalah, orang kemana ngadu? Langsung ke pay TV? Enggak, pasti ke KPI. KPI bisa manggil lembaga penyiaran berlangganan. Misalnya aksesnya kenapa nggak bisa diambil? Kenapa dipungut juga tetap biaya bulanan? Nah, kalau platform-platform digital hari ini kan semuanya kita jadi subscriber, terus ketika nggak bermasalah, kemana kita komplainnya? Secara ekonomi ya, kita udah bayar kartu kreditnya, dipotong setiap waktu. Tetapi nggak bisa komplain. Apa yang dilakukan? Harus ada lembaga untuk memediasi itu misal. Dalam konteks ekonomi ini juga hal-hal yang lain ya, kalau di TV yakinlah Mas Imam pasti dibayar, kalau kita profesional ada kwitansi, ada ini pasti profesional. Kalau misalnya di platform YouTube udah ke depan karena udah jadi monetize dan dikapitalisasi secara ekonomi, kita nggak, pokoknya ikhlas aja deh berapa. Artinya nanti kalaupun beriklan, ya mohon maaf kalau ada endorse seperti ini nanti nggak boleh lewat platform langsung dari channelnya Mas Imam. Tapi bisa jadi izinnya nanti diambil oleh pemilik dari platform itu. Akhirnya semua iklan satu pintu di sana, dan otomatis kalau nggak makan di ban tiba-tiba, akhirnya kreativitas jadi nggak maksimal. Inilah gunanya ada yang namanya mediator untuk ngatur ini secara ekonomi. Nah, kalau ini sudah diatur, kita lindungi seperti TV. TV itu memberikan perlindungan 60% kontennya minimal ada Indonesianis. Artinya PHP Indonesia itu harus bertumbuh. Nah, kalau di platform misalnya TV streaming bisa jadi 100% bisa masuk karena nggak ada yang kontrol, nggak ada yang ngatur. Nah, kebayang nggak hari ini saja kita harus fair. Sinetron aja, Mas Imam, lebih bagus sinetron Korea atau drama Korea atau sinetron atau drama Indonesia? Kita fair aja nih ya kan? Jujur saya nggak nonton dua-duanya. Tapi begitu public opinion muncul, pasti selalu mikir yang lebih baik. Pasti negara Korea. Iya, secara umum dianggap begitu. Kenapa? Sinetron kita seolah cepat saji, stripping, wah nggak ada kontennya nggak kuat. Akhirnya apa? Ke depan berapa TV sekarang udah ambil kan problem. Nah, kalau nggak dihambat seperti ini, bisa ke depan hilang nih namanya konten Indonesia, semuanya kita penikmat jadi konsumer. Untungnya ada yang ngatur. Untungnya jadi, di TV dikunci 60% itu harusnya. Silakan impor ya, kalau maksimal digunain 40%, sisanya untuk asik ya sedih juga kita sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Itu yang pilihan yang lebih baik bagi mereka. Murah, kualitas bagus. Siapa sih nggak mau Mas Imam? Daripada mahal, kualitas juga nggak baik. Dan itu pasti logika pasar yang akan. Logika pasar. Oke, udah. Itu dua. Gue sedikit lagi. Artinya kalau di negara lain itu sebenarnya sudah mulai diatur ya. Sudah. Karena saya ngelihat gini, perdebatan di antara teman-teman kreator YouTube itu mereka mulai resah karena mulai ada ekses, misalnya prank-prankan yang berlebihan, prank sampah dan seterusnya. Benar juga yang udah bilang, ujungnya pidana lo, penjara lo tuh orang. Padahal kalau dia dalam tanda petik dimasukin ke koalisi penyiaran, itu kan biasanya diatur oleh orang atau lembaga yang ada di tengah gitu ya. Kayak produk penyiaran, kalau TV kan pasti ke Dewan Pers gitu ya. Jadi relatif dalam tanda petik aman. Kedepan kan kalau ini semakin nggak diatur, ini bisa berulang kan udah ya. Tingkat pendidikan masyarakat tuh beda-beda. Konten kreator nggak semuanya kualitasnya bagus. Pertumbuhannya sekarang kan luar biasa kan. Yang konon kabarnya yang Diamond sekarang juga udah berapa ya, 500 atau berapa gitu. Terus yang apa namanya, yang silver button tuh udah ribuan udah. Jadi kan
Tapi itu tentu nggak sebanding dengan pertumbuhan yang baru-baru yang kualitasnya sebenarnya jangan-jangan nggak sebaik mereka yang udah tembus subscriber gede-gede gitu. Dan jangan-jangan konten-konten dalam tanda petik yang nggak berkualitas sekali seperti konten prank sampah dan itu cepat atau lambat akan kejadian lagi kan kalau nggak diatur. Iya, dan situasi itulah yang membuat polisi pasti akan capek. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang dianggapnya pasti Komisi Penyiaran Indonesia dipanggil. Kalau jurnalistik Dewan Pers pasti dipanggil. Untuk apa? Untuk menertelkan apa ini kasusnya seperti apa. Karena ini media ya, bukan artinya tindakan yang langsung membuat situasi orang ada impact, membuat orang menjadi dan sebagainya. Nah, ketika ini kategori media, inilah gunanya namanya undang-undang untuk mengatur konten kreator itu. Ya Mas Imam, saya juga sedih. Saya orang bilang kan, udah ini anti media baru nih. Akhirnya kita baru sebulan kita bikin bahwa gue juga juga bagian di YouTuber. Nah, ya kan? Intinya apa? Semua orang kan punya cara dengan ini bahwa polanya beda-beda. Tetapi intinya adalah gue juga pengen terlindungi dong Mas Imam. Sedih juga ketika orang nggak suka tiba-tiba sekarang, oh ini hate speech nih. Ya udah, gua ini deh tuntut, ambil lawyer yang canggih, udah ini. Iya juga ya deh. Akhirnya kita digiring ke masalah hukum. Kapan kita berkreatif? Lu bener juga lu dah. Karena undang-undang ITE itu kan luar biasa kan. Sekarang udah menjerat dengan beragam kompleksitas kasusnya yang kadang-kadang aneh-aneh sih. Maksudnya bisa Iya kan? jauh sekali. Mas Imam banyak lah kita sebut, nggak usah namanya si A si B. Kita lihat aja di track digital deh. Hari ini kita boleh bebas ngomong Mas Imam berdua. Tapi ketika ini menjadi data forensik bagi sebuah orang yang kira-kira merasa kita tuh meng-hate speech ataupun menghina atau memfitnah, orang bisa bawa ke panggungnya. Panggung apa? Panggung undang-undang ITE. Nah, sadar nggak konten kreator? Selama ini kan dicuekin, tapi lama-lama kan orang sudah sensitivitas publik makin tinggi ya Mas Imam. Ketika dia dibicarakan, wah nggak setuju, udah bawa. Tapi dulu orang nggak setuju. Saya banyak sekali infotainment orang komplain. Tapi ke KPI, kami mediasi, akhir kami stop programnya jelas di situ. Scoringnya jelas. Jadi ada ukuran. Udah. Ya. Kalau nanti diatur, oke lah mungkin sekarang belum ada rumusannya ya. Tetapi bisa nggak ya? Mungkin saya mewakili juga nih teman-teman yang nonton. Bisa nggak ya nggak serigid TV gitu? Kalau TV kan benar-benar yang ketat banget gitu. Atau gimana ya? Mas Imam, tahu nggak Mas Imam bahwa radio sama TV beda peraturannya? TV free to air dengan TV berlangganan beda. TV berlangganan mereka boleh misalnya action di jam berapa karena mereka pay TV. Mereka bayar dengan dapat HBO, Fox Crime, ya kan? Yang namanya ya begitu banyak kanal-kanal channel. Mereka bebas. Tapi yang nggak boleh itu ya memang sadis. Kemudian mohon maaf alat vital kelihatan. Dan ya yang norma ini kayak kalau film action kayak di bioskop tampil di pay TV emangnya segarang yang ada di jamnya free to air? Enggak, mereka boleh berciuman. Di free to air suami istri nggak boleh ciuman. Bayangin sayang itunya. Karena apa? Kita sadar bahwa ini adalah frekuensi publik, anak-anak ada di situ. Nah KPI Mas Imam, sepanjang saya jadi diamanahin jadi ketua lembaga negara 2016 sampai sekarang jadi komisioner lembaga negara periode kedua ini, concern banget masalah anak. Itu aja sih, free to air tuh anak aja. Justru itu agak aneh. Ini dilarang. Ya kalau mau bebas ya silakan di pay TV. Lo bayar sesuatu. Nah sekarang ada namanya unit baru lagi namanya digital. Ketika ini jadi platform, ini kan platform private YouTube, bukan platform publik loh. Tapi publik akses semua, lebih dahsyat lagi. Bahkan sekarang dengan adanya paket data karena pandemi, semua orang bisa akses untuk itu. Dan tidak bisa difilter kecuali ada PG-13 atau apa dan sebagainya ya. Nah ke depan mungkin cara ngaturnya gitu Mas Imam, pakai kode akun seperti SIM card kita. Dulu kan nggak kepikiran ya bahwa SIM card ini akan menjadi by name, by address atau satu nama satu akun lah. Iya kan? Dulu kita masih 4 ya. Tapi sekarang sudah mulai teratur toh. Nah ke depan akun-akun yang media baru kan bisa juga diatur Mas. Diverifikasi benar nggak begini dan ketika dia login kelihatan di situ. Itu satu poin. Yang kedua, cara yang lain adalah media baru ini kan dikategorikan mereka itu kan susah, nggak boleh sama dengan free to air. Setuju? Karena kenapa? Semua yang datang ke asing ke sini itu pasti komunikasi.
10 bulan yang lalu, udah 1 tahun nih, ini gara-gara pandemi nih, waktu jadi ini 1 tahun lebih bahkan, Netflix pernah ngundang kita dalam forum, dia cerita, di situ juga ada kominfo, konten KPI ya, iya, gimana cara regulasi di sini, mereka sudah minta kok. Nah, ketika ya karena ini adalah private pay platform, ya silakan carinya, tapi intinya janganlah ada sara ya kan, menjelek-jelekan Indonesia, apalagi banyak banget juga konten-konten yang mohon maaf ada yang radikal Islamofobia yang kadang-kadang membuat itu nggak membuat sensitivitas lebih dahsyat lagi. Nah, yang agak ngeri sekali kan udah kalau Netflix udah bilang LGBT itu. Iya. Nah, terus itu kan it's not our culture. Itu jadi pihak utama. Nah, kenapa dibilang harus ada regulasi, tapi bukan KPI ya yang belum ngatur, belum di arah ruang itu, tapi bagian konten KPI ya. Kenapa nggak sekalian, kata mereka. Mereka sudah datang. Nah, begitu banyak juga banget platform kayak Hook dulu yang sekarang udah bangkrut, terus yang lain-lain dan sebagainya, iFlix dan sebagainya. Nah, sederhananya begini Mas Imam. Ada pernah kejadian TV Sengmon, TV 5 Monde itu di zaman udah waktu itu di ban TV-nya. Karena kenapa? Karena 2 sampai 3 kali beradegan terlalu vulgar, alat vitalnya kelihatan banget hubungan suami istri. Dan itu jam 11 siang. Nah, akhirnya kami komplain, akhirnya nggak didengar. Komplain kedua nggak dengar, ketiga akhirnya kami berhentikan. Akhirnya penasaran karena TV Sengmonde ini itu 3 negara loh APBN. Tapi hostnya memang di Prancis. Akhirnya dubes Prancis telepon, bikin surat, sampai Bu Menlu waktu itu juga concern terhadap itu. Intinya apa? Akhirnya kami datangi, ini ada masalah. Oh, ternyata mereka bilang, oh mohon maaf, ini konten memang terlalu vulgar dan ini cocok untuk di Eropa jam malam hari. Eropa loh jam malam hari. Akhirnya mereka switch untuk Indonesia, dipakailah regulasi pola konten-konten yang ada di Middle East. Akhirnya switch semua, beres kok. Sampai saya datang ke KPI Prancis, waktu itu ada forum, waktu itu saya diaman tuh jadi presiden Komisi Penyiaran Dunia. 2 kali saya ke sana itu. Dan bahkan dibawa ke CEO TV Sengmon, masih ada juga foto-fotonya di Instagram tuh. Itu mereka ceritakan bahwa ini loh kami ada berapa negara kami taruh tower-tower untuk Sengmon, untuk bagian cara edukasi kami bahwa mengenal budaya kami. Memang difasilitasi oleh 3 negara. Tapi kenapa ada program? Ya ada film sih, itu yang bikin kesalahan waktu itu. Dan jeleknya TV berlangganan di Indonesia, film itu sering diulang. Benar nggak? Misalnya First Crime hari ini, minggu depan mereka keluar lagi kan? Nah itu yang bikin 3 kali jadinya akhirnya kemudian. Nah artinya Mas Imam, kalau kita komunikasikan, semuanya bisa kok. Jadi nggak perlu ribet lah regulasinya. Tapi fakta terakhir kondisinya memang belum diatur ya. Belum diatur dan belum ada lembaga yang mengatur ya. Betul. Kalau per hari ini, padahal pemainnya sudah semakin banyak, bisnisnya sudah semakin kenceng, semakin dia semakin pengap, ngaturnya makin susah. Mirip kayak misalnya transportasi daring. Ya. Kan kemarin kita ribut, rame apa segala macam. Itu kan karena belum ada aturannya, dia sudah dinikmati masyarakat, sudah adiksinya udah tambah ini, begitu diatur kan susah. Jangan-jangan ini ntar ujungnya begitu lagi kan? Makanya udah kalau memikir kan tadi udah bilang tuh ada sosial, ada ekonomi. Nah kalau misalnya ibarat dagang, ini ada orang di ruko, terus ada orang di pedagang kaki 5, orang udah jualan, enak nih jualannya, publik udah rame nih pakai, akhirnya sana, terus makin lama masuk ke jalan raya, akhirnya ada orang yang mungkin hanya loh kok begini ya, seperti yang tadi bilang bahwa Mas Imam bilang bahwa ada ibu-ibu nyata kok anak-anaknya pada lewat ke sini ya kan kok ngalangin ya dan sebagainya, asumsi macam-macam, akhirnya susah. Ayo dong tertib, dasar tertibnya apa? Nah akhirnya inilah kalau masuk ke dalam fungsi ekonomi apa yang dilakukan. Kalau Mas Imam jadi pebisnis, kalau saya pebisnis, yang penting itu adalah kepastian hukum. Betul. Ketika orang berbisnis, kalau nggak pasti hukumnya, orang kan susah jadi untuk bisnis. Nah, kalau ini sudah masuk nilai ekonomi, udah pikir harus ada loh yang ngatur. Termasuk tadi kemarin kan rame-rame kita ngomongin kan pelan-pelan nih. Pertama masalah pajak diramein lah, sekarang udah dipotong di pajak, walaupun pajaknya dibalikin lagi ke warga negaranya kan. Mas Imam langganan platform A, tiba-tiba harganya 180.000 paket, kemudian paketnya plus pajak jadi 100 berapa, misalnya 198 misalnya, tapi pajaknya tetap juga kita kan, bukan dari platformnya. Betul. Nah itu kan akhirnya solusi-solusi yang simpel, tapi bukan itu yang kita inginkan kan. Dari tata kelola ekonominya juga harus diatur supaya mereka juga ada kepastian juga.
Wah, ini PR kita nih udah ya. Ini PR kita loh. Karena Iya. komunitas kita besar, 270 juta, middle class kita besar, punya traksi ekonomi dan seterusnya. Kita lagi di tengah bonus demografi, kalau isi kepalanya diisi dengan hal-hal yang kurang positif kan juga sayang ya udah. Iya, coba Mas Imam. Kalau nggak dini, makanya udah selalu teriak, janganlah dilihat sudut pandang seolah-olah kita mengatur itu membuat orang kreativitas jadi tersumbat. Salah. KPI, kalau KPI ya, TV free-to-air memang begitu karena dia frekuensi publik. Tapi pay TV beda, Ya. radio beda, ya kan? Jadi situasi itulah membuat kreativitas itu harus bertumbuh. Itu. Nah, kalau misalnya ada yang salah, kita perbaiki. Jangan langsung dipidanakan. Kalau nilai ekonomi, mereka harus ada kepastian. Jangan sampai konten udah bagus, tiba-tiba nggak dibayar nanti oleh sebuah platform atau apapun. Tiba-tiba udah bagus, di-ban aja dia. Nggak ada perlindungan. Perlindungan. Sekarang udah rame lagi kalau nggak ada copyright, sekarang nggak mau dibayar dan sebagainya. Kan itu kan akhirnya ditimbulkan dengan asumsi-asumsi masing-masing perusahaan platform ini. Jadi agak hutan rimba. Iya. Nanti yang kuat yang berkuasa. Makanya itu Mas Imam sih. Itu udah bilang ini jadi PR. Thank you udah. Ini menurut gue konten menarik nih. Karena gue cukup banyak yang ngikutin isu ini di YouTube. Oke. Keresahannya segala macam. Cuman nggak ada tuh ya yang gue temuin caranya gini gitu. Kalau lo benar-benar tadi nggak, ini harus diatur. Tapi cara mengaturnya memang itu bisa berbeda dibanding free to air. Nah itu kayaknya konklusinya. Oke. Dan harus berbeda karena mereka udah segmentasi ya. Seperti TV berlangganan. Logikanya gitu. Cuma bagaimana akses ke sana ini yang harus gampang. Kalau memang udahlah pokoknya sekarang bebas nggak apa-apa, tapi akses setiap akun-akun diatur oleh platform. Jadi kalau nggak masuk usianya berapa dia nggak bisa akses misalnya. Kan keren itu. Ya kan? Kalau ada orang tuanya membuka itu urusan seperti orang nonton bioskop lah. Yeah. Kalau nonton bioskop 17 tahun ke atas ya KTP-nya dipalsuin, ya ada orang tua itu lain cerita kan. Paling 1-2 oknum lah. Tapi kan ada general system yang membuat situasi mereka melakukan filter atau self regulation dari masing-masing diri. Itu keren. Providernya perusahaan yang ngatur, publik juga sadar aware situasi. Wah, ini bukan konten gua nggak boleh tonton. Dan kayaknya itu bisa banget sih dilakuin sebenarnya. Iya, teknologi kan memudahkan itu. Kalau kita mau bikin filter ya tinggal taruh aja lah skripnya untuk memfilter itu. Hari ini aja bisa platform YouTube. Kalau misal kita premium, kita nggak perlu pakai iklan, kan ada tuh. Iya. Bayar bisa, semua bisa, teknologi lebih canggih. Justru itu ketika KPI nanti KPI digital kan banyak banget TV akan muncul tuh. Gimana tuh ngawasinnya? Ya nggak mungkin secara hari ini. Hari ini KPI kan manual tuh Mas Imam. 6 jam orang digaji untuk nonton TV aja. Kalau ada pelanggaran dilaporkan tiap minggu kami pleno komisioner. Kedepan ya pakai artificial intelligence. Mungkin dengan cara apa? Pengaduan. Karena di Prancis sudah melakukan itu. Yang banyak dilakukan oleh KPI Prancis bahkan ada kajian-kajian. Jadi misal bikin peraturan nih. Kita panggil dulu YouTuber. Kumpul. Masalah apa? Budaya kumpul. Gimana? Sudut pandangnya ini kira-kira eksploitasi nggak? Jangan sampai seperti hari ini, karena ada pasal dilarang eksploitasi bokong dada paha misalnya. Tapi apapun bisa di-blur oleh TV karena logikanya eksploitasi. Ini kelihatan atlet renang, blur aja. Kalau ini atlet di-blur aja kan logika itu. Nggak begitu definisinya. Karena ini kan bahasa pasal yang diterjemahkan dengan kreativitas seni gitu nggak Mas Bang? Benar nggak? Itu poin loh. Gitu. Iya. Jadi pemahaman itulah yang terjadi di publik penyiaran, khususnya para quality control di lembaga penyiaran. Tapi KPI pernah kasih masukan, bukan gitu loh logikanya. Benar, tapi kan begini Mas Imam, setiap generasi dalam sebuah quality control perusahaan Mas Imam pasti ada rotasi kan. Nah ketika rotasi 3 bulan ini nggak megang lagi, udah lain lagi persepsinya, betul loh. Sedangkan banyak banget program yang harus di quality control oleh mereka. Nah bro, sekarang kita beralih sedikit nih ke televisi lah yang free to air gitu ya. KPI kan memang ini bidangnya. Di zaman udah memimpin itu kan representasi publik itu ada di KPI karena KPI lembaga negara begitu ya, untuk mengawasi, untuk menjaga, untuk mengevaluasi dalam tanda petik, karena semua lembaga penyiaran itu kan sedang meminjam frekuensi publik begitu kan sebenarnya kan frekuensi itu milik publik, itu sumber daya yang sebenarnya kepemilikannya lebih di publik. Sejauh mana sih lembaga-lembaga penyiaran kita memiliki kepatuhan gitu dan
suasana iklimnya selama lo mimpin tuh yang lo rasain kayak gimana suasana industri penyiaran kita? Waktu awal masuk 2016 cukup menarik karena begitu banyak tokoh-tokoh di sana. Seperti waktu itu 2016 tuh masih Pak Haritanu masih aktif ya. Kemudian Pak Erick Thohir juga direktur utama dari Antv, komisaris utama Pak Anindya Bakri, terus banyak lagi tokoh-tokoh yang Pak Khairul Tanjung ya juga bagian dari itu. Artinya banyak sekali tokoh-tokoh yang masih hands on juga ya mereka gitu ya. Ketika itu. Nah, menariknya ketika 2016 ada positioning, ada perpanjangan izin televisi. Jadi TV itu diatur undang-undang penyiaran ada 10 tahun adalah wajib dilakukan evaluasi. Dan 10 tahun itulah KPI memberikan gambaran apakah ini layak untuk diberikan rekomendasi kelayakan atau tidak. Evaluasi itu wewenangnya hanya dimiliki KPI atau bersama dengan Kominfo? KPI. 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 Nah, tetapi ketika evaluasi untuk menuju rekomendasi kelayakan. Nah, dalam proses itu sebenarnya periode yang lalu ya sudah memulai untuk melakukan hearing terhadap situasi ini, bagaimana suara publik tentang terhadap TV-TV yang akan diberikan perpanjangan. Jadi data-data itu didapat oleh periode udah waktu itu Mas Imam, gue akhirnya kita coba memutuskan karena nih kalau nggak salah tuh bulan apa itu ya, Oktober atau November, pokoknya tinggal 1 hari lagi tuh kalau nggak diperpanjang itu akan ilegal semua dan TV-TV milih menyatakan akan off karena takut dituntut hukum kan. Nah itu menarik benar, itu luar biasa tuh kalau diceritain juga mungkin ada hal khusus nih di podcast kayaknya. Nah ketika kondisi itulah agak ramai, akhirnya berapa TV banyak masukan publik, banyak TV sebaiknya jangan diberikan rekomendasi kelayakan. Dan itu tarik menariknya kenceng. Dan biasanya karena apa tuh sampai jangan dikasih gitu? Mungkin asumsi subjektif masing-masing ya. Mereka beranggapan ini sampah semua, ini nggak bagus. Nah, namanya kualitas itu kan masalah rasa, Mas Imam. Saya menikmati kopi Mas Imam, saya nikmat sekali. Tapi bagi Mas Imam ini biasa. Mungkin yang lebih cita rasa yang apa. Termasuk juga ada yang suka dangdut, ada yang suka pop, ada yang rock, itu kan rasa. Nah, publik rasa ini semua bikin statement. Nah, itu yang membuat situasi jadi agak gaduh. Ditambah lagi di DPR juga begitu. Nah, kondisi DPR waktu itu meminta KPI supaya fair, supaya objektif. Dibikinlah sebuah metode yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran yang memang belum sempurna, tetapi sudah hampir titik sempurna. Akhirnya itulah menjadi ukuran. Nah, ketika diaudit secara itu, akhirnya disepakatilah untuk diberikan tetap rekomendasi kelayakan, mulai dari sumber daya manusia dicek, kemudian dari perubahan-perubahan gitu kan, bukan hanya sekedar sanksi atau punishment, tapi adalah mendengar lembaga negara KPI ini untuk memang mampu melakukan perubahan-perubahan. Artinya memang tidak ada yang sempurna, tetapi kalau dimatikan ini kan enggak, industri juga enggak menarik. Nah, tetapi ketika itu KPI ada 2 catatan. Memang waktu itu sempat TV yang dikategorikan yang paling banyak sanksinya, sangat perlu sebut. Nah, akhirnya membuat situasi itu membuat orang, kenapa itu 2 jangan diperpanjang dan sebagainya. TV besar-besar itu akhirnya sempat berapa kali, dan itulah rapat dengar pendapat saya paling banyak di DPR waktu itu. Sebulan itu bisa ada 6 mungkin ya RDP yang mungkin mengalahkan RDP-nya kasusnya TVRI kan. Lebih panas sih itu. Panas banget. Jadi semua menganggap benar, dan memang benar semua anggota DPR Komisi 1 waktu itu benar sekali dalam ini. Tapi kan permasalahannya ini kan harus ada keputusan. Nah, menjadi leader, disitulah kekuatan saya waktu itu bersikap bersama teman-teman kolektif kolegial, mengambil sikap terbaik waktu itu, bahwa kita memberikan rekomendasi kelayakan dengan catatan. Catatannya ya semangatnya adalah untuk lebih baik, bahwa ini media untuk publik ini lebih baik. Itu sih Mas Imam waktu itu. Dan salah satu dari amanah undang-undang penyiaran itu kan salah satu logiknya itu kan soal desentralisasi penyiaran ya, dari sisi kepemilikan maupun dari sisi konten. Kita melihat
pembuatan TV-TV di daerah kan waktu itu cukup masif ya. Ada lah yang benar-benar kelihatan ngasih effort, benar-benar berusaha membuat TV berjaringan. Kontennya konten lokal. Kan itu kan sebenarnya seru dan itu pernah kita berjuangkan bersama-sama. Itu menjadi bagian dari evaluasi nggak saat itu? Kepatuhan, comply terhadap itu juga ya? SSJ namanya, dan SSJ ini lokal konten dan sebagainya itu jadi juga concern kita. Bahkan itu menjadi evaluasi disepakati setiap tahun. Yang menariknya Mas Imam, ketika kita deal di situ, kita bikin komitmen waktu itu sampai di luar ada kontrak resmi tentang SSJ dan sebagainya, ada lagi komitmen lainnya, khususnya komitmen itu masalah politik. Itu saya masih ingat banget, masalah netral juga menjadi catatan, kemudian concern kepada disabilitas seperti bahasa isyarat, nah untuk news itu mulai di kita itu. Dan terus lagi ya dulu Mas Imam masih ingat banget bahwa TV terbelah di 2014, ada TV merah, TV biru, Quickcon, Realcon, itu ternyata membuat situasi jadi gaduh. Di kita komitmennya ya kita harus clear di sini. TV harus jadi TV publik. Akhirnya 2019 yang lalu kan 2 jam setelah wilayah barat baru boleh naik Quickcon kan gitu ya. Akhirnya semua jadi rapi dan baik lah. Itu gue apresiasi banget udah terhadap dua hal itu, karena gue ngalamin, gue punya cerita di antara dua hal itu. Kalau soal yang teman-teman disabilitas, gue ingat itu benar-benar momen minggu-minggu akhir soal evaluasi, soal pemberian izin perpanjangan siaran. Teman-teman disabilitas yang biasa di TVRI itu mulai khawatir karena di TVRI-nya sendiri kontraknya sudah habis, sementara di TV swasta belum ada dalam tanda petik kewajiban untuk harus ada konten-konten untuk membantu teman-teman disabilitas tuli yang membutuhkan informasi. Tapi memang akhirnya blessing in disguise. Momen itu kan dimanfaatkan dalam tanda petik oleh Kominfo untuk menekan semua televisi dalam tanda petik untuk harus ada di format berita mereka. Dan itu kan sekarang mereka justru banjir lembaga pemerintahan sekarang ini. Dan itu menurut saya keren banget gitu ya. Berarti kita sudah pada peradaban itu. Saudara-saudara kita yang mungkin minoritas itu disabilitas tapi kita pikirkan. Kalau yang kedua udah soal netralitas dan independensi, saya pernah ditelepon artis ternama, saya mungkin nggak perlu sebut namanya. Jam 12 malam telepon saya udah kaget kan. Biasanya jam 12 malam ditelepon orang cenderung kedukaan, kan sakit atau meninggal. Ternyata dia enggak, dia lagi di Ambon, konser cukup panjang di sekitar Ambon. Hari ini dia di Pulau A, hari ini di Pulau B. Naasnya di Pulau A itu yang bagus TV A misalnya. Di Pulau B yang bagus itu TV B. Dua-duanya punya dalam tanda petik poros yang sangat berbeda, sangat kontras. Di sini yang ini yang menang, di situ yang ini yang menang. Dia telepon saya, "Mam, ini gila, Mam. Ini bahaya banget. Masyarakat panas kan? Karena yang di sini semakin fanatik dengan calon A, yang sini semakin Saya bilang, "Wah, segitunya ya Mas," saya bilang kayak gitu. "Iya, Mam, ini bahaya, Mam ini." Ya syukur nggak terjadi apa-apa. Tapi itu di provinsi Maluku saat itu dia lagi muter di Maluku. Makanya Makanya 2019 itu Mas Imam lihat kan, pernah kalau Mas Imam nelfon saya atau siapa ya itu? Pernah ini gimana kami menampilkan calon ini, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dia misalnya sendiri nggak boleh. Harus ada calon yang lain untuk mendapatkan equal treatment, equal playing field-nya sama lah. Artinya calon ini harus barengan. Kalau nggak bisa calon ini hari ini, besok calon dia diumumin oleh TVRI atau lembaga penyiaran apa. Sehingga itu menjadi fair. Itu kan banyak banget kan calon pengen tampil kan. Dan bahkan publik pengen tahu juga. Nah, kan bahaya Mas Imam. Kalau dia satu calon itu dia menjadi idola, tiap hari bisa tampil. Bahkan saya juga pernah digugat tuh Mas Imam karena ada salah satu calon yang nggak sebut nama artis tiba-tiba di masa kampanye kebetulan filmnya keluar semua. Saya tahu tuh. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang menjadi gaduh. Tapi karena kita menjalankan hukum, akhirnya kandidat juga nggak jadi gugat, cabut juga somasi ya waktu itu. Karena gini, yang ngurus negara ini memang harus rasional kalau ada sistem yang baik. Itu aja deh. Jadi kalau sistem ini diatur di awal, ya jangan dihancurkan ketika dijalankan. Nah, akhirnya kalau semua begini pasti rapi lah Mas Imam. Udah sedikit lagi soal tadi varietas konten. Itu perlu kita
pertahankan kan udah ya, Iya. bahwa konten-konten lokal tuh harus kita jaga kan ya. Betul. Kita nggak boleh balik lagi kan ke sentralistik, kan ini ngeri juga ya, ini kan soal Makanya sentralistik itu adalah catatan lama kita tentang Orde Baru waktu itu. Jadi sampai ada pusat penerangan yang beranggapan semua berita itu sama dari pusat, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang kategorinya potensial nggak diangkat. Nah, KPI, kenapa dulu waktu itu ada 10% minimal konten lokal di dalam sebuah jam tayang satu hari? Itu spiritnya adalah untuk menumbuhkan konten lokal dan mereka wajib menceritakan lokal-lokal itu. Ya, walaupun ya agak sedih juga berapa catatan misalnya yang dipakai konten lokal ini misalnya azan maghrib, azan wilayah Padang, Ada yang kayak wilayah Makassar, iya itu kategorikan dari 5 menit kan begitu. Terus belum lagi berita diputar jam tengah malam, jam hantu katanya jam 2 pagi gitu. Tapi minimal ada spirit bahwa ini loh, kita harus concern terhadap itu. Makanya dibangunlah biro-biro di daerah untuk mereka untuk mengakselerasi, mempercepat namanya SSJ itu. Nah, sistem siaran jaringan inilah yang menjadi kekuatan konten lokal. Jadi desentralisasi bertumbuh. Pemerintah daerah pun juga terbantu, ada something yang baik yang diberitakan, persis kayak TVRI lah. Iya. Persis kayak TVRI. Nah, tapi kalau seandainya nanti ada undang-undang ke depan kalau misalnya menjadi sentralistik, itu kan menjadi sesuatu yang agak repot nanti, setback. Kecuali di daerah-daerah itu juga sentral, semua sentral dan semuanya bisa coverage. Nah, itu lain situasi. Tetapi wajibnya itu harus ada yang lembaga penyiaran memikirkan bahwa harus ada konten lokal, harus ada. Gimana caranya? Kemarin Undang-Undang Penyiaran 32 semangatnya bagus banget DPR, yaitu adalah 10%. Nah, hari ini itu yang harus dipertahankan menurut saya. Saya setuju udah. Betapa banyak sekarang bahasa daerah mulai hilang. Itu Ya. kan harta karun kita udah. Kalau nggak kita jaga kan anak cucu kita kehilangan itu semua dan kita yang tanggung jawab loh. Dan itu bisa terwadahi dengan SSJ itu saya rasa. Dengan adanya kanal-kanal di setiap daerah itu kan bisa terkelola harusnya. Kalau ini balik lagi ke sentralistik, semua adalah sensitivitas Jakarta, sensitivitas pasar Jakarta dan seterusnya, saya rasa kita akan kehilangan banyak hal. Setuju nggak udah? Setuju. Justru itu kadang-kadang orang komplain. Kenapa sinetron itu sih bahasanya Jakarta terus? Lo gue, akhirnya anak-anaknya juga lo gue. Kenapa nggak ada yang daerah? Akhirnya banyak program-program yang daerah tuh misalnya wisata budaya, news, kemudian genre apa lagi? Dokumenter dan sebagainya. Kok bisa berharap kita film-film pendek kayak FTV, film televisi itu juga banyak kan, ada kisah Bali, ada kisah ini, menarik. Varian-varian inilah kekuatan dari undang-undang penyiaran. Apa yang disebut dengan diversity of content, juga diversity of ownership, kan itu spirit dari undang-undang penyiaran, bahwa berbeda-beda pemilik, berbeda-beda juga konten program. Nah, kebayang kalau misalnya warnanya sama semua, aduh, hidup ini nggak akan indah kalau nggak ada, kata orang kan warna-warni pelangi itu kenapa warna-warni, karena indah gitu. Coba warna merah aja jadi takut juga kita semua, atau warna biru atau warna apa kan. Nah, ini sebenarnya sih Mas Imam, saya tuh lebih concern ke arah situ, kasih ruang lah yang namanya orang-orang untuk memproduksi konten dari masing-masing wilayah atau kearifan lokal yang mereka perkuat gitu. Terakhir nih, kita ngomong udah lumayan panjang. Nanti lain waktu mudah-mudahan lo bisa datang lagi. Siap. Tapi gue ngeliat gini, lo masih muda, karir lo sebenarnya udah keren banget gitu ya, masih muda, udah PhD, udah pernah jadi ketua KPI dan seterusnya. Kedepan lo mau jadi apa lagi sih selain YouTuber ya? Kayaknya memang YouTuber. Ini wajah ketika situasi udah persiapan pensiun dari lembaga negara ya. Jadi karena gini, gue tuh memang nggak tahu ya rezekinya ya. Dulu tuh pengen masuk teknik informatika kan di ITB. Ternyata gagal, malah nangkringnya di teknik informatika D3 waktu itu di Universitas Pajajaran. Kemudian lanjut lagi, ternyata udah teks lagi, ternyata malah kok komunikasi. Ketika komunikasi ini apa sih? Nggak kepikiran dulu kan, masuklah jurnalistik. Terus dapat beasiswa S2 komunikasi di luar negeri, dulu di Australia, di Malaysia. Akhirnya karena Malaysia lebih cepat, gue selalu bilang gue orang dagang, orang Padang tuh senang cepet, ada peluang habis anjir. Kalau mikir-mikir kan urusan Allah kan. Ambil, bismillah, apa S2 jurusan komunikasi, S3
Karena beasiswa, jadi bukan karena pinter ini. Karena beasiswa ada kesempatan di situ membuat kita cepet tamat. Karena S1 gue 5,5 tahun masih mau. Oke. Jadi karena aktif jadi presiden mahasiswa waktu di Pajajaran. Lo Unpad presiden mahasiswa ya Waktu itu. Jadi keren. situasinya itu membuat kita udah aktif. Nah, artinya S2-nya 2 tahun, S3 3 tahun. Jadi enggak, karena apa? Karena ada beasiswa aja jadi terbatas cepet-cepet. Kalau enggak bayar sendiri kan gitu. Udah jadi TKI bayar sendiri lagi kan. Malu lagi. Nah, iya. Akhirnya baliklah jadi dosen. Dosen itu kan semangatnya sederhana Mas Imam. Karena gue tuh orang dokter udah berbagi lah. Terus ada gambaran jadi profesor. Profesor itu kan orang-orang udah tua, kalau teori Maslow itu apa sih? Pasti self actualization, bermanfaat bagi orang banyak. Jadi udah jadi guru besar. Cuman jadi guru besar kalau ilmu nggak kepakai kan sayang. Nah, ketika diamanahin jadi ketua ISKI, ketua umum ISKI, kemudian jadi ketua lembaga negara KPI, kemudian tiba-tiba mikir apalagi jalur gua. Nah, ternyata dunia ini menarik dengan dunia media ini, kreatif gitu, bikin kita nggak stres dan sebagainya. Akhirnya udahlah, gue jadi YouTuber aja lah. Kalau mau jadi podcaster Mas Imam lah. Tapi kalau YouTuber gue bilang nggak akan jauh dari ruang kreatif itu. Padahal nyaris menteri tuh waktu itu ya. Iya. Nah, Gue udah mulai samar-samar denger tuh. Wah nih bro, gue dapet nih. tapi kan situasi itu kan membuat gue mana kepikiran Mas Imam. Iya. Tiba-tiba ketua KPI, usia ambang batas ketua KPI komisioner itu 35 tahun loh, ikut tes. Panselnya itu lebih sama dengan pansel pemilihan presiden ketika reformasi menurut gue. Kenapa? Dipilih oleh DPR, diberi mandat ke pemerintah, pansel ada 17 orang, kemudian diambil 27 besar masuk ke DPR di fit and proper test. Setelah fit and proper test, DPR voting lewat fraksi masing-masing. Jadi gue pikir gila ya, berat banget ya jadi ini. Enakan gue jadi menteri, presiden suka, Mas Imam presiden suka sama aku, udah Andre aja di menteri Kominfo, Andre jadi menteri pariwisata, kan mesti suka. Subjektif banget kalau itu. Kalau sekarang gue gila ya, udah capek udah gini, masa gue nggak berikan sesuatu lebih kepada negara, walaupun ya fasilitasnya pas-pas aja lah ya, nggak semewah yang menteri dan sebagainya kan. Tapi menurut gue gila ya, proses ini gue laluin, masa gue nggak melakukan sesuatu untuk negara. Nah, waktunya pendek banget 3 tahun waktu itu. Ya udah ini akhirnya tiba-tiba jadi presiden KPI Komisi Penyiaran Dunia kan, IBRAF. Wah itu apresiasi banget. Bahkan orang bilang, wah lo muda, lo bener, lo orang dekatnya presiden ya gitu. Kenapa lo bisa jadi ketua KPI? Rakyat lo 271 juta, kenapa lo yang terpilih kan gitu logikanya. Gue bilang, iya juga ya. Nah, ini rahasia Allah. Berarti ada cerita manis yang gue harus berbuat baik untuk itu. Justru itu, gue syiar aja. Ibaratnya gue bilang tadi ke Mas Imam, gue jadi muazin aja. Mau salah kata orang, gue jadi lafazkan ke baik. Kalau mau dengar, silakan ikut. Kalau nggak mau dengar ya seperti orang muazin lah. Ada yang mau sholat ke masjid, ya mau ikut, ya enggak. Yang penting kita berbuat baik. Nah, cita-cita gue ya minimal ya bermanfaat di bidang komunikasi. Kebetulan gue juga sebelumnya berbackground juga ada usaha juga kayak Mas Imam ya. Waktu di Malaysia ada orang yang mau invest dan jalanin itu. Terus kedua pendidikan masih jalan gitu kan ya. Ngajar masih? Ngajar sekarang itu karena ngajar itu kasihan mahasiswa kan. Jadi lo dosen di UNAN ya. Nah jadi kalau ngajar kita tuh harus, mahasiswa itu kan kasihan karena mereka itu harus setiap minggu kan. Nah waktu di kondisi itu akhirnya sekarang gue banyak promotor aja. Jadi promotor S3 itu ada 3 di Pajajaran. Ada 3 orang yang gue jadi promotor doktor mereka. Jadi tapi kalau nguji promotor nguji doktor banyak gue di Pajajaran juga. Karena S3 komunikasi yang paling stabil adalah di alumni gue di Pajajaran. Nah yang lain-lain ngajar dulu dari basic dari S1 Andalas, S2 Paramadina London School, banyak banget nih. Kalau ngajar master banyak. Tapi sekarang memang pure hanya promotor doktor aja dan supervisi untuk nambah ilmu aja. Itu sih Mas Imam. Oke, bro. Tadi gue tertarik waktu lo cerita pernah jadi semacam ketua asosiasi kayak KPI dunia gitu. Kalau di dunia tuh posisi KPI di negaranya masing-masing tuh prestisius banget kali. Prestisius. Di Korea Selatan itu ibaratnya kalau 5, 3 itu adalah orang pemilihan oleh presiden karena presiden partai pemenang, 2-nya dari oposisi. Dan wewenangnya lebih gede kali ya. Ketuanya lebih powerful dan seperti hakim agung. Dan rata-rata ketuanya memang hakim agung. Di Turki hakim agung. Karena mereka mungkin karena kolektif kolegial, karena sektor publik mewakili publik, mereka kan votingnya kan barengan seperti Mahkamah Konstitusi. Di Amerika kita coba cek Donald Trump ketika presiden pertama yang dilantik bukan menteri, ketua KPI, FCC-nya. Karena dia tahu kan di ruang-ruang publik bagaimana ngatur infrastruktur dan sebagainya dan suprastruktur konten kan begitu.
Nah, penting untuk melalui lintas ini supaya rapi, jangan tidak ada yang terbentur dan sebagainya. Itu bagus menurut. Dan termasuk juga berapa negara. Nah, cuma di kita karena memang hanya kontennya pure dan ini jadi membuat situasi ini representasi publik. Jadi saya selalu ngomong Mas Imam, ini lembaga negara independen, sama kayak KPK, sama kayak KPU, independen, nggak ada dependennya loh, hanya dependen kepada publik, kepada rakyat. Siapa rakyat itu? Itulah yang kita lakukan bersama. Dan ke depan tuh harusnya KPI diperkuat ya, kalau ngelihat sedemikian kompleksnya, kemudian industri makin gede. Tadi kita juga ngomongin media baru, kan logikanya justru harus diperkuat kan? Harus diperkuat, karena mereka lah yang bisa mempresentasikan publik, karena ini bicara konten. Kalau ya mohon maaf, kalau pemerintah bisa yang ngurus seperti itu, ya semua nanti seolah membredel lagi, iya kan? Masa konten aja dibredel pemerintah, ini boleh nggak boleh? Tapi dengan lembaga negara independen, loh KPI sebagai presentasi publik mengizinkan kok. Betul. Atau melarang, berarti udah definitif, legitimate bahwa itu adalah memang keputusan publik. Dan bondingnya saya rasa akan lebih nyaman ya publik ke sebuah lembaga yang independen layaknya KPI kan. Betul. Dan setiap hari kita diserang, dihajar, dan kita harus nampung aspirasi karena representasi publik. Tapi kalau pemerintah selus diserang nanti, kapan kerjanya? Tapi kalau lembaga negara ini ya sudah, kami perhatian publik. Justru itu 9 komisioner. Saya bilang kenapa 9 banyak banget ya? Ternyata enggak, kerjaannya bertumpuk karena kan kita aja ngawasin nih, minta ampun, masalahnya juga banyak dan sebagainya. Nah, ke depan apalagi tantangannya lebih berat. Oleh sebab itu, kalau saya karena mikir kan berapa lembaga negara kan mau di likuidasi itu sama pemerintah kan. Sebagiannya sudah mulai. Sudah ya, dan ke depan menjadi evaluasi. Saya sih berharap KPI harus diperkuat menjadi existing yang benar-benar ada sebagai representasi publik, sehingga membantu pemerintah dalam hal apapun, khususnya masalah konten. Karena kalau konten itu kalau dibenturkan pemerintah nggak menarik, lama-lama kan ya semua diatur seolah-olah begitu. Itu sih harapan saya kalau udah pensiun di sini. Itu mungkin legacy yang saya mungkin salah satu wariskan, supaya mandat siapapun komisionernya harus memperkuat itu, begitu Mas Imam. Spiritnya begitu. Oke. Mudah-mudahan didengar, bro. Amin. Gue rasa nih closing yang bagus. Kita oke. close dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa main lagi, tambah sukses karirnya. Sama-sama Mas Bro. Bisa tetap silaturahim dan Sama-sama, Mas Imam. juga yang terbaik untuk KPI pasti. Amin. Ya. KPI mudah-mudahan bisa lebih kokoh, lebih kuat gitu, dan memberikan ruang yang nyaman untuk publik, dan juga bisa menjadi partner pemerintah yang oke. Thank you, bro. Sampai Sama-sama, jumpa lagi. Mas Imam. Sampai jumpa lagi di tamu-tamu yang lain. Terima kasih podcast Imam. Iya. Sukses terus. Amin. Dukung juga ya. Subscribe ya. Subscribe ya. Imam Priyono dan Yuliandre Darwis. Thank you.